Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke, karena kemarin banyak sekali requestan Mas buatkan untuk proses bahan bonsai gerak dasar 4 mata tunas, Mas. Bagaimana untuk cara memprosesnya dari awal pemilihan mata tunas atau dia tunasnya ya, dan cara untuk supaya kambium itu dia lebih cepat jadinya. Oke, jadi kita akan coba jelasin dan ini akan coba kita sharingkan teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya memang kambium itu dia bisa maksimal seperti ini. Bagaimana cara untuk perapiannya supaya dia bagus, tidak bengkak itu memang kalau saya pribadi mempunyai trik sendiri ya. Mungkin teman-teman yang sudah lama untuk subscribe di channel ini sudah paham ya seperti apa saya memprosesnya. Cuman mungkin teman-teman yang baru itu masih banyak yang belum tahu bagaimana caranya. Kalau dia sudah jadi kan dia sudah kelihatan itu, jadi memang langsung sudah enak dilihat ya teman-teman. Nah, untuk sancang juga ini bisa terlihat ya. Ini jalannya kambium juga bagus sekali ya. Tidak bengkak sama sekali nih kelihatan ya. Dan untuk konsepnya ini bagus sekali ya. Akarnya memang masih saya tutup semua, dan kedepannya nanti ada beberapa bahan-bahan bonsai yang akan saya seleksi untuk tunas-tunasnya, karena memang sudah waktunya kita seleksi ya untuk bahan-bahannya. Nah, ini bisa terlihat sudah sangat-sangat subur sekali ya. Ini belum kita seleksi sama sekali memang. Nah, masih bisa terlihat ya. Dan konsepnya memang ini sudah dari awal, dari tunggul ya. Dari tunggul memang sudah saya konsep. Jadi enaknya kalau dia dari tunggul sudah dikonsep, ketika dia subur seperti ini kita tinggal cutting-cutting pemilihan tunas saja. Cuman kalau belum dikonsep ya, memang kita menunggu subur dulu baru kita konsep untuk gerak dasarnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang updatean punyanya Mas Nugroho ya, ini kita coba liatin kemarin ya. Ini tadi malam hujan ya teman-teman. Jadi untuk apa ya, pasir malangnya ini sudah agak sedikit turun semua ya. Tapi ya tidak masalah lah ya. Nah, ini kelihatan ya. Sip. Dan untuk gerak dasarnya ini bisa terlihat ya. Tuh. Ini belum kita rapikan belum kita ekspos supaya dia cepat subur lagi untuk gerak dasarnya. Dan ini memang sudah cukup lengkap sekali untuk percabangannya. Tinggal kita pembesaran sedikit-sedikit lagi ya. Dalam waktu kurang lebih sekitar 1 tahun dia sudah terkonsep seperti ini ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut saya mengeksekusi bahannya seperti apa, seperti biasa saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa? 1 like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga. Untuk bahannya ini ya teman-teman, ini sudah sangat subur sekali untuk tunas-tunasnya. Ini bisa terlihat ya, dia hijau sangat muda ya, dan tidak ada kuning sama sekali. Nah, oke, untuk bahannya bisa terlihat ya. Terlihat seperti ini, dia sebenarnya sudah terkonsep ya. Ini bisa dipakai untuk terusan ke cabang pertamanya ya. Ini bisa terlihat. Ini untuk cabang kedua, ini untuk cabang keterusannya ya. Cuman saya tidak pengen menggunakan seperti ini. Saya pengen menggunakan dengan 4 mata tunas ya, atau konsepnya dia kiri kanan depan belakang. Nah, untuk bahannya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini akan coba kita bersihkan dulu ya untuk rumput-rumputnya ini. Gulma-gulma yang seperti ini agak sedikit susah untuk kita eksekusi, karena kenapa? Karena gulma yang seperti ini untuk dicabutnya itu agak sedikit ribet ya. Nah, ini bisa terlihat. Ini langsung kita bersihkan dulu. Kita coba lihat dulu untuk perakarannya ya. Jadi kita konsep untuk 4 mata tunas ini. Kita lihat untuk tampak depannya dipakai seperti apa, nanti kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Nah, untuk pemilihan seperti ini boleh ya, lebih bagus sebenarnya sudah keluar trubus seperti ini, karena kita tidak wanti-wanti atau tidak apa ya, kalau bahasanya itu tidak khawatir ya kalau dia tunasnya ini dia tidak muncul, karena ini sudah muncul semua ya.
Untuk teknik keduanya bisa kita lihat di mata tunasnya. Kalau memang belum ada tunas seperti ini, jadi minimal harus ada 4 mata tunas depan belakang, kiri kanan ya, atau kiri kanan depan belakang. Jadi untuk kita konsep kedepannya itu dia lebih mudah ya. Nah, ini bisa terlihat ya. Untuk akarnya cukup lumayan enak sekali nih. Kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Kelihatan. Jadi untuk yang di sini nanti akan kita press nolkan ulang, di sini kita akan rapikan. Yang banyak jadi pertanyaan kan untuk cara merapikannya ya. Jadi supaya jalannya kambium itu nanti bagus, seperti apa caranya nanti akan kita kasih lihat ya teman-teman. Tuh, jadi untuk tampak depan masih bebas ya, mau dari sini apa dari sebelah sana. Dari sebelah sini juga cakep banget nih. Ini bisa terlihat ya, akar-akarnya dia sudah natural, keliling, dan sudah cukup dominan ya. Kalau mau dari sebelah sini juga bisa nih. Nah, dari sini juga cakep ya untuk perakarannya. Oke, kita langsung coba eksekusi saja untuk bahannya ya teman-teman. Jadi untuk tunas yang di sini kita buang dulu ya, kita buangi dulu, kita nolkan ulang ya. Karena kita konsep kita formal, jadi untuk bahan ini tadi kan dia konsepnya twin. Karena kita sudah kebanyakan bahan twin, jadi kita tidak perlu banyak-banyak ya, biar ada apa ya, ada yang lain gitu. Nah, untuk tunasnya ini bisa terlihat ya, sangat subur sekali ya tunasnya ya. Ini menandakan bahwa akar serabut dia sudah mulai jalan. Untuk waktunya ini kurang lebih sekitar 2 bulan ya. 2 bulan dari penanaman di pot ini, kita tanam 2 bulan itu dia sudah mulai jalan untuk akar serabutnya. Dan ini memang belum saya pakai pupuk sama sekali ya. Belum saya pakein pupuk sama sekali, atau belum kita kasih pupuk ya. Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Jadi untuk bahan yang ini kita akan nolkan ulang. Kalau mau pakai gergaji juga bisa ya. Cuman kalau dia bahan seperti ini dan tunasnya masih sangat muda seperti ini, saya biasanya memang pakai catok ya, supaya lebih safety. Kalau dia pakai gergaji kadang-kadang kita terkena di tunasnya ya teman-teman. Oke, ini bisa terlihat ya. Dan untuk bahan ini memang sudah punya orang ya. Kemarin beliau menitipkan di sini untuk dikonsep formal supaya ada gaya lain, karena beliau kemarin pesan ada 3 pohon ya. Ada 3 pohon yang dipesan untuk konsepnya. Yang pertama itu informal, yang satunya twin terang, dan satunya ini akan dibuatkan untuk formal. Jadi 3 pohon ini dia beda gaya semua. Jadi biar variatif ya, atau ada perbedaan. Untuk hal-hal yang seperti ini diusahakan santai saja ya, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, karena takutnya nanti malah hasilnya kurang maksimal ya kalau kita tidak sabar. Kita perlahan aja, perlahan yang pasti, biar supaya hasilnya bisa benar-benar maksimal. Terkadang juga saya konsep bahan itu kebingungan ya. Kemarin ada juga yang bertanya seperti itu, Mas cepet banget untuk konsepnya ya. Sebenarnya tidak juga ya, kadang-kadang juga saya menghadapi pohon itu yang kalau memang tipikal gerak dasarnya, terus akarnya dia
kurang pas itu kadang saya juga bingung. Cuman kalau kita sudah terbiasa tetap nanti akan ada jalannya ya. Kita tetap nanti ketemu juga kok untuk referensi seperti apa gerak dasar itu dibuat ya. Ini karena kita berdiri jadi agak sedikit susah ya teman-teman, mohon maaf nih. Kalau buat konten seperti ini agak sedikit susah karena kita ngambil angle-nya ini. Kalau tidak buat konten itu langsung das saja ya. Karena kan mau kita jepit juga, ketika ini langsung dijepit seperti ini kan lebih enak ya, sambil duduk sambil jepit seperti ini, waduh lebih cepat sebenarnya. Cuman ya karena requestannya kita buatkan untuk formal 4 mata tunas, jadi kita insya Allah akan coba penuhi ya. Oke, ini sudah mulai mepet ya, hati-hati kalau dia sudah seperti ini. Untuk bagian yang di sini nanti agak sedikit saya buat lurus sedikit ya. Nah, untuk caranya sebenarnya sangat mudah ya. Yang pertama kita cari pohon itu yang memang titik tumbuhnya depan belakang kiri kanan ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita rapikan sekalian. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Sudah mulai terlihat untuk konsepnya ya. Dari awalnya itu berbahan twin, sekarang kita buat formal. Ini merubah konsep gerak dasar namanya ya. Misalkan teman-teman ada yang mau nyari bahan-bahan, kita masih ready ya. Anting putri atau sancang, kita masih ready. Oke, jadi bagian yang paling tengah ini kita ratakan dulu. Oke, kita ratakan dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah terlihat lebih jelas ya. Jadi konsep 4 mata tunasnya itu sudah mulai terlihat jelas. Kalau kita buat seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita buat seperti ini dengan kita ngerapikannya press seperti ini juga press, itu dia di sini nanti pasti lebih cepat bengkaknya ya, lebih cepat bengkaknya. Cuman kalau kita di sini nanti agak sedikit kita turunkan untuk kambiumnya, ini agak sedikit kita turunkan untuk kambiumnya ya, itu nanti dia jalannya bagus. Jadi triknya sebenarnya di situ ya teman-teman. Coba kita turunkan dulu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau kita jelaskan tanpa kita praktek biasanya kan masih banyak pertanyaannya, makanya ini langsung kita praktekkan supaya teman-teman bisa benar-benar paham ya. Aduh, maaf. Nah, untuk kambium yang di sini ini harus agak sedikit kita turunkan. Oke, kelihatan ya. Nah, seperti ini tinggal dirapikan saja nanti menggunakan karter ya.
Waduh, ini durasinya sudah cukup lumayan lama juga ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk hasil endingnya, kurang lebihnya seperti ini. Yang pasti ini bisa terlihat ya, ketika ini dia kita luruskan, ini boleh diluruskan atau agak sedikit cekung sedikit ya, jangan terlalu cekung banget. Yang pasti untuk tekniknya itu yang di sini ya teman-teman. Kalau di sini kita buat press dengan setara dengan air, untuk kambium yang di sini itu dia nanti di sini pasti bengkak. Cuman kalau di sini kita buat agak sedikit turun, itu nanti jadinya dia bagus ya. Dan jalannya kambium itu dia bagus juga. Untuk dia pembengkakannya dia tetap bengkak, cuman dia tidak terlalu signifikan ya. Tuh, jadi seperti itu. Untuk hasilnya seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang saya berikan ini, supaya nanti di rumah bisa dipraktekkan, karena di sini saya belajar sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Mungkin kalau ada masukan yang lain nanti boleh tulis di kolom komentar, karena di sini juga saya masih tahap belajar ya teman-teman. Nah oke sahabat, jadi untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Ini bisa terlihat bekas potongannya sudah kita rapikan ya teman-teman. Jadi untuk tampak depannya nanti masih bebas mau dipakai dari sebelah sini apa dari sebelah sana lagi. Ini masih bebas ya, sana lagi. Maksudnya mau dari sebelah sana. Nah kalau memang dari sebelah sini ini berarti kita arahkan ini ke atas. Tuh, kelihatan lebih cakep ya. Untuk akarnya ini masih kita timbun semua ya, karena masih masa perimbunan. Dan untuk bahan ini memang ini sudah dipesan oleh teman kita yang ada di Cikarang ya, ada 3 pohon. Nanti tanggal 10 akan kita kirim ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari saya.